Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang kami hormati Ibu Linda Zakia selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Balkis Dinhak, kemudian Haura Triani Putri, dan saya sendiri Zila Fasya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai latar belakang Pancasila sebagai dasar negara, kemudian sumber-sumber mengenai Pancasila sebagai dasar negara, lalu hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dan implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara Indonesia dalam penafsiran historisnya ialah hasil pergumulan pemikiran para pendiri negara untuk menciptakan landasan ataupun pijakan yang kuat untuk didirikannya negara Indonesia merdeka di atasnya. Pergumulan pemikiran dalam sejarah perumusan dasar negara bermula dari permintaan Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai pemimpin BPUPKI pada 29 Mei tahun 1945 kepada anggota persidangan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Sebagai respon dari permintaan Dr. Rajiman, dalam masa persidangan awal, yaitu 29 Mei hingga 1 Juni 1945, Muhammad Yamin serta Soekarno mengajukan usulan berhubungan dengan dasar negara. Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan dasar negara bagi Indonesia dengan menggunakan bahasa Belanda, yaitu filosofis Grondslag. Usulan tersebut terdiri atas 5 dasar yang kemudian dinamakan oleh Soekarno sebagai Pancasila. Yang menurut Ismaun dalam Bakri tahun 2020, nama tersebut didapatkan setelah menerima masukan dari seorang ahli bahasa, yaitu Muhammad Yamin, yang pada waktu persidangan duduk di samping Soekarno. Setelah usulan tersebut dikemukakan, dibentuklah Panitia 9 guna menampung usulan yang bersifat perorangan. Setelah Panitia 9 menampung usulan yang bersifat perorangan, maka dirumuskanlah rancangan mukadimah atau pembukaan hukum yang disebut Piagam Jakarta. Kemudian, pada rangkaian sidang BPUPKI kedua, tepatnya pada 14 Juli tahun 1945, naskah rumusan Panitia 9 tersebut disahkan sebagai rancangan mukadimah hukum dasar dan menerima seluruh rancangan hukum dasar pada hari berikutnya, yaitu 16 Agustus 1945, yang sudah selesai dirumuskan dan di dalamnya termuat Piagam Jakarta sebagai mukadimah. Setelah dibubarkannya BPUPKI, dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pada sidang pertamanya mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disertai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang sebelum pengesahannya terlebih dahulu dilakukan perubahan atas Piagam Jakarta. Kemudian, rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang sah telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat Dengan demikian, Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa dalam Muyazin tahun 1992. Kemudian sumber-sumber mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Untuk pemahaman Pancasila sebagai dasar negara, berikut berbagai sumber keterangannya.
Yang pertama adalah sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan juga dimuat dalam Ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Prancakarsa dan ketetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Kemudian berdasarkan sumber historis Pancasila sebagai dasar negara, Mahfud MD pada 2009 menyatakan bahwa berdasarkan penjelasan historis diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Kemudian, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik atau sektor pemerintahan, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan politik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sedangkan bagi warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik atau sektor masyarakat, seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan pandangan hidup berbangsa di Indonesia, di mana Pancasila adalah dasar negara Indonesia, dan hal tersebut tercantum pada alinea keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dari sini bisa terlihat adanya hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa hal yang bisa menjelaskan hubungan di antara keduanya. Yang pertama, berdasarkan ajaran Stephen Theory dari Hans Kelsen, menurut Abdullah tahun 1984, hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 digambarkan sebagai suatu piramida. Piramida tersebut dapat kita lihat di sebelah sisi kanan, di mana terlihat letak Pancasila yang berada di puncak, yang berarti Pancasila adalah cerminan jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia. Hal tersebut merupakan norma dasar dalam bernegara yang menjadi sumber dari segala hukum dan cita-cita hukum atau RECID. Dalam pengertian bersifat yuridis, Pancasila sebagai dasar negara tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan Pancasila yang tercantum pada alinea keempat, bahwa Pancasila adalah sumber dari segala hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia, di mana semua peraturan perundang-undangan RI tidak boleh menyimpang dari nilai Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya,
Penyelenggaraan bernegara diatur dan harus sesuai dengan nilai Pancasila yang tercantum pada pembukaan di alinea keempat. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dipahami sebagai hubungan formal dan material. Pertama, untuk hubungan formal, dicantumkannya Pancasila secara formal dalam pembukaan menjadikan Pancasila sebagai norma dasar hukum positif. Tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila. Pancasila sebagai formal dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pokok kaidah negara yang fundamental serta sebagai dasar dan tertib hukum tertinggi. 3. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bereksistensi sendiri. 4. Pancasila memiliki hakikat, sifat, dan kedudukan serta fungsi sebagai kaidah fundamental sehingga menjadikan Pancasila sebagai dasar kelangsungan hidup negara. Dan yang terakhir, mempunyai kedudukan yang kuat, tidak dapat diubah, dan terletak pada kelangsungan hidup negara. Yang kedua, terdapat material, di mana proses perumusan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara kronologis, di mana materi pertama dibahas oleh BPUPKI adalah filsafat Pancasila, lalu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah sidang pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, BPUPKI membicarakan filsafat Pancasila yang tersusun dalam Piagam Jakarta oleh Panitia 9 sebagai wujud pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Urutan tadi menjelaskan bahwa Pancasila adalah sumber tertib hukum Indonesia. Pancasila adalah sumber tertib hukum Indonesia yang sah. Lalu yang terakhir, secara material, tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sehingga secara material, hubungan UUD pembukaan 1945 dengan Pancasila yaitu merupakan esensi atau intisari dari pokok kaidah negara fundamental, yaitu Pancasila. Selanjutnya, saya akan menjabarkan Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana batin, cita-cita hukum, dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan melalui pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal, yaitu mengandung pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh, sedangkan hubungan organis, yaitu pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Terdapat 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam pasal-pasal. Yang pertama, pokok pikiran persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dan kewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang kedua, yaitu keadilan sosial, yang artinya negara berhak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang ketiga, yaitu kedaulatan rakyat. Artinya, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Dan terakhir adalah pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan dan keadilan yang beradab. Next. Dalam MPR RI telah melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali, yaitu pada tanggal 19 Oktober 1999, yang kedua tanggal 18 Agustus tahun 2000, lalu yang ketiga
tanggal 9 November tahun 2001, dan terakhir tanggal 10 Agustus 2002. Yang berisikan, yang pertama, pasal-pasal yang terkait aturan pemerintah negara dan kelembagaan negara. Yang kedua, pasal-pasal yang mengatur hubungan antara negara dan kependudukannya. Yang ketiga, pasal-pasal berisi materi lain berupa aturan mengenai bendera negara, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan, perubahan undang-undang dasar, dan aturan peralihan. Terus, dalam sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negaraan, terdapat dalam pasal 1 ayat 3 yang berisi, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak ditanggungjawabkan. Terus terdapat juga pada pasal 3 ayat 1 yang berisikan Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Terus dalam hubungan antara negara, terdapat dalam pasal 26 ayat 2 yang berisikan penduduk ialah negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di negara Indonesia. Terus terdapat dalam pasal 27 ayat 3 yang berisikan setiap warga negara berhak dan ikut dalam upaya pembelaan negara. Terus terdapat dalam pasal 29 ayat 2 yang berisikan negara menjamin kemerdekaan setiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya itu. Lalu dalam pasal 35 itu ada aturan bendera Indonesia ialah sang merah putih. Dalam pasal 36 ada aturan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pada pasal 36A, lambang Garuda menjadi lambang negara Indonesia. Dan pasal 36B, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Implementasi Pancasila berarti menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma, serta merealisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat 2 implementasi Pancasila. Yang pertama itu implementasi dalam ketatanegaraan. Yang pertama itu hukum dan perundang-undangan, yang kedua pemerintah, yang ketiga politik dalam negeri dan luar negeri, yang keempat pertahanan dan keamanan, yang kelima kesejahteraan, yang keenam kebudayaan, dan yang ketujuh pendidikan dan sebagainya. Implementasi Pancasila yang berikutnya adalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila bisa dilakukan dengan mengikuti norma-norma moral, terus juga bisa dengan mengikuti nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Bisa dilakukan dengan menjadi bangsa Indonesia yang menyatakan kepercayaannya dan ketakuannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu dengan mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu dengan mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan negara dan bangsa sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu bisa dilakukan kita sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan dan hak kewajiban yang sama. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa dilakukan dengan mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan.
Kesimpulan dari materi kami yaitu Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa, sehingga Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan bentuk karakteristik dari miniatur bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa-bangsa lainnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.